Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pelanggaran protokol kesehatan di Nias Utara sering terjadi. Pemakaman 9 korban laka lantas di Jalan Umum Tebing Tinggi Pematang Siantar. Pulut kinca durian, jajanan khas penunda lapar. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Protokol kesehatan guna mengakhiri pandemi COVID-19 seharusnya diterapkan setiap saat. Namun terlihat masih terabaikan di Kabupaten Nias Utara. Abai terhadap penerapan prokes ini sering terjadi di kala kegiatan pemerintahan terselenggarakan. Di tengah gencarnya penerapan protokol kesehatan di seluruh Indonesia, yang seharusnya diberi contoh dan dimulai terhadap diri seorang pejabat untuk diteladani oleh masyarakat, namun sejumlah pejabat di Kabupaten Nias Utara masih terlihat abai, sehingga diharapkan kepada seluruh masyarakat tidak terlena dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 yang sedang melanda. Protokol kesehatan terasa sulit dilaksanakan oleh sejumlah pejabat di Kabupaten Nias Utara dalam era new normal ini. Seperti halnya kejadian di gedung DPRD Nias Utara akhir-akhir ini. Saking senangnya, satu dengan yang lainnya antara pejabat tanpa menyadari protokol kesehatan telah mereka abaikan dengan mengucapkan selamat sambil berjabat tangan dan berfoto bersama tanpa memperhatikan jarak masing-masing. Protokol kesehatan yang terlihat diabaikan oleh sejumlah pejabat di Nias Utara ini bukanlah hal yang pertama kalinya, bahkan kerap terjadi di kala kegiatan pemerintah diselenggarakan. Pelanggaran prokes ini di antara pejabat yang dimintai penjelasan tidak berkeinginan memberikan keterangannya. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, satu unit ruko berlantai 3 di Binjai, Sumatera Utara diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Satu unit ruko berlantai 3 yang berada di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, dilalap si jago merah. Api pertama kali terlihat dari lantai 3 ruko dan mengeluarkan asap hitam yang tebal. Tanpa waktu lama, api terlihat berkobar keluar lantai 3 dan membuat warga sekitar panik, serta mengeluarkan barang dagangan mereka. Menurut sejumlah warga, api terlihat pertama kali sekitar jam setengah 2 siang dari lantai 3 ruko. Kebakaran ruko yang menjual spare part kendaraan bermotor ini diduga disebabkan arus pendek listrik dan menghanguskan bangunan di lantai 3. Cerita itu, Bang. Tadi kita lihat kebakaran itu, Bang, di lantai 3, tiba-tiba api itu besar aja, Bang. Besar, terus ya pedagang-pedagang di sekeliling jalan itu ya pada heboh juga lah, Bang. Angkat-angkatin barang. Ya itu tuh toko jual apa tuh, Bang? Aksesoris ataupun spare part untuk apa, Bang? Beca. Oh, beca itu ya. Jual baut, apa gitulah, Bang, itu. Kalau dari pantauan apa penyebabnya dari mana tuh, Bang? Itu kan kita harus pendek lah, Bang. Orang di api itu langsung besar tiba-tiba di atas tuh, Bang. Lantai 3-nya, Bang. Sementara itu, sedikitnya 6 unit pemadam kebakaran dari BPBD Kota Binjai diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sekitar 1 jam, api berhasil dipadamkan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang warga di Kabupaten Langkat hilang tenggelam pada saat mencari ikan di kawasan bendungan. Petugas gabungan dari Tim SAR, TNI, Polri, serta BPBD masih melakukan proses pencarian di sepanjang aliran sungai. Mencari ikan di seputaran bendungan Sewampu yang berada di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Salah seorang warga bernama Hari Firdaus yang merupakan tenaga honorer di Dinas Damkar Kabupaten Langkat hingga saat ini belum ditemukan.
Menurut salah seorang warga, pada Minggu sore korban sedang mencari ikan di kawasan bendungan. Kemudian korban tiba-tiba tenggelam di sekitar bendungan tersebut dan hingga saat ini belum ditemukan. Tim gabungan dari Tim SAR Medan, pihak kepolisian, Marinir Yonif 8 Tangkahan Lagan, BPBD Langkat dan pihak Satpol PP saat ini masih melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran di kawasan aliran sungai di sekitaran bendungan tempat korban terjatuh. Sejumlah rekan kerja Hari Firdaus di Dinas Damkar Kabupaten Langkat juga terlihat turun ke lokasi untuk melakukan proses pencarian rekannya yang tenggelam. Bang Amri ini ngelihat orang apa nih? Ya, lihat orang yang hanyut itu lah. Oh, mencari yang orang melakukan pencarian ya. Ya. Hanyut di mana Bang? Seputaran mana? Daerah sini, daerah situ itu. Daerah sini tenggelamnya. Laki-laki apa? Laki-laki. Jenis kelamin laki-laki ya? Sudah berapa hari Bang? Dari semalam kabar itu jam 1 siang. Belum ditemukan. Orang seputaran sini. Ya. Orang sini ya. Di sini. Ini ya main kemarin kenapa Bang? Ya, memang gitulah. Namanya masuk famili juga. Kalau turun langsung terperosok gitu Bang ya? Banyak. Iya, hanyut gitu. Ya, kapan itulah cari ikan. Oh, nyari ikan lu kemarin di sini ya. Namun hingga saat ini proses pencarian belum membuahkan hasil. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Subuh hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Satres Narkoba Polres Toba menggerebek sarang narkoba di sebuah ruko di Kecamatan Balige pada Senin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Petugas mengamankan 5 orang pengguna narkoba dan barang bukti berupa alat hisap dan 4 paket narkoba jenis sabu. Ada nampak BB-nya? Penggerebekan sarang narkoba ini dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Toba, AKP Firman Pranginangin, beserta 8 anggotanya. Lokasi sarang narkoba berada di sebuah ruko di Kecamatan Balige, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja. Sebelumnya, tim Satres Narkoba Polres Toba telah mengintai lokasi sebelum melakukan penggerebekan. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas mengamankan 5 orang pengguna narkoba, yang salah satunya merupakan pemilik ruko. Para tersangka langsung dibawa ke tahanan Polres Toba untuk melakukan pengembangan kasus tersebut. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 7 buah mancis, 2 alat isap, timbangan, 1 kotak kacamata, kaca pirex, handphone, dan 4 paket narkoba jenis sabu. Ada kronologi penangkapan narkoba di Balige. Kronologi kejadian tersebut gimana Pak? Kronologinya Pak? Jadi yang mana kita sudah ikuti selama 3 hari, tepatnya di ruko yang pemiliknya inisial F di Balige, yang mana di depan itu ada menjual berbagai barang. Jadi kita lakukan pengintaian dari pagi sampai tadi sore, kita lakukan penggerebekan, yang mana kita amankan 5 laki-laki termasuk pemilik ruko yang berinisial F. Jadi kita kembangkan, kita periksa, kita mendapati ada beberapa barang bukti. Di antaranya di situ ada 7 mancis, 2 alat isap, timbangan, 1 kotak kacamata, dan termasuk di situ kaca pirek. Jadi kita akan dalami terus sesuai dengan dari arahan dari Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri. Program tidak ada tempat bagi pengedar. Kami akan kejar terus sampai di mana. Kami akan dalami barang ini dari mana sumbernya. Tampak seorang wanita yang merupakan tetangga tersangka mendatangi Polres Toba untuk mengucapkan terima kasih karena telah menggerebek sarang narkoba yang meresahkan warga sekitar. Jamarlin Saragih melaporkan untuk Eva Rina TV.
Pemirsa, 9 jenazah korban kecelakaan lalu lintas di kilometer 90 Jalan Umum Tebing Tinggi Pematang Siantar, Desa Gunung Kataran, Kabupaten Serdang Bedagai, disemayamkan di kediaman keluarga mereka di Desa Laudendang, Deli Serdang. 9 jenazah diamankan di pekuburan Muslim Kamboja desa setempat. Kesembilan jenazah tiba di kampung halaman mereka di Desa Laudendang, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin pagi. Kesembilan jenazah disemayamkan di rumah duka yang saling berdekatan. Suasana haru dari keluarga dan kerabat terlihat jelas di rumah duka dua jenazah abang dan adik, Fahrul Hanafi dan Arzita Aulani di Dusun 9 Kenanga. Suasana haru juga tampak di rumah duka 3 jenazah bersaudara sepupu yang disemayamkan bersama di satu rumah, yaitu Isma Alzana, Zuita Asri Surmin, dan Nur Anissa. Sedangkan 4 jenazah lainnya disemayamkan di rumah keluarga masing-masing. Kesembilan jenazah merupakan rombongan pengurus dan anggota Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Desa Laudendang. Mereka jadi korban kecelakaan lalu lintas di kilometer 90 Jalan Umum Tebing Tinggi Pematang Siantar, Desa Gunung Kataran, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Minggu malam. Mobil minibus nomor polisi BK 1697 QV yang mereka tumpangi bertabrakan dengan bus Intra saat para korban dalam perjalanan pulang dari pesta pernikahan pengelola Masjid Al-Iman di Pematang Siantar. Dalam rangka resepsi pernikahan, kebetulan acaranya di Siantar. Itu kan remaja masjid, jadi satu terus berangkat ke sana semua. Yang menikah juga remaja masjid juga. Remaja masjid semua. Ada berapa orang rombongan yang dari Medan itu, Pak? Yang remaja masjid 9 orang yang meninggal. Oh, iya. 3 laki-laki, 6 perempuan. Nah, pas pergi mereka pamit bertiga ini. Pamit. Udah jelas pamit. Ini bertiganya sepupuan semua. Iya. Setelah dia menyebut saya itu kakek, anak saya, 2 orang yang cucu lah gitu. Anak bapak satu ya. Pak, Ini kan melalui telepon, tapi nggak ada yang mau ngangkat. Semua di telepon nggak ada yang mau ngangkat. Jadi sekali lagi di telepon polisi yang ngasih kabar bahwa ada kecelakaan di Tebing Pawati. mereka ini sudah undangan atau mau jalan pulang ke Medan? Mau berangkat pulang. Oh, jalan pulang ke Medan. Jalan pulang lagi. Usai disolatkan, ke-9 jenazah dimakamkan di lokasi yang sama di pekuburan Muslim Kamboja Desa Laudendang. 4 jenazah dimakamkan sebelum sholat zuhur, sedangkan 5 jenazah dimakamkan usai sholat asar. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Satuan Propam Polrestabes Medan melakukan tes urin terhadap 229 personil Polrestabes Medan Selasa siang. Hasilnya 1 oknum dinyatakan positif mengonsumsi sabu-sabu dan ekstasi. Polisi dari Satuan Sabara Polrestabes Medan dinyatakan positif diduga mengonsumsi narkoba jenis sabu dan ekstasi. Dari 229 urin personil yang diperiksa, urin milik seorang oknum polisi dinyatakan positif mengandung zat narkoba. Personil Polresta Medan kita tes urin 229 orang. Ini dalam rangka apa, Pak? Ini dalam rangka seluruh jajaran. Kita temukan 1 orang nama Yendri Pinem. Nah, setelah kita lihat hasilnya ini dia menggunakan sabu sama ekstasi. Jadi urinnya hanya 1, sampelnya sudah kita temukan, sudah kita periksa. Ya, nanti kita tindak lanjuti dengan proses hukum, ya sesuai dengan perintah pimpinan. Oknum polisi yang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba akan diberi tindakan tegas sesuai hukum. Pemeriksaan urin seluruh personil Polrestabes Medan akan rutin dilakukan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumur hari ini masih akan kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bagi Anda pecinta durian, olahan durian satu ini layak dicoba. Layaknya pulut kinca durian, jajanan khas satu ini semakin tren dijadikan menu sarapan. Bagi masyarakat yang tinggal di Kota Medan, tentu sudah tidak asing lagi dengan jajanan yang satu ini. Karena rasanya yang khas, makanan hasil olahan durian ini semakin sering diburu oleh pecinta kuliner saat berkunjung ke Kota Medan. Konon, pulut kinca durian merupakan sajian khas masyarakat Melayu saat Lebaran tiba. Namun seiring berjalannya waktu, jajanan satu ini dijadikan menu sarapan untuk mengganjal rasa lapar. Perpaduan nasi ketan, kuah durian, pisang goreng, dan taburan parutan kelapa membuat sensasi pulen dan legit makin terasa saat dimakan. Kuah atau kinca durian yang dilumuri pada nasi ketan menambah nikmat dan manisnya jajanan ini. Beberapa orang memburu jajanan ini karena aroma khas durian yang kuat, apalagi saat berpadu dengan pisang goreng, manis dan nikmat. Rasa manis pisang dan kinca durian dipadu gurihnya parutan kelapa membuat siapa saja yang memakan jajanan ini akan merasa kenyang. Sering, cukup sering malah. Cuman karena PSBB ini, Corona, pesannya lewat Gojek seringnya. Kebetulan hari ini mau ke kampus, jadi ya mampir sini lah. Rasanya gimana, Pak? Rasanya sih, menurut saya pulutnya gurih ya. Kinca duriannya pun terasa manis, tapi nggak terlalu manis gitu, nggak enak. Di pisangnya lumayan lah, enak. Karena ini sarapannya nggak memberatkan ya, dan menurutku ini bisa mengganjal sampai siang sih. Nggak begitu makan langsung lapar lagi. Makan pagi harus yang manis. Jajanan ini sangat mudah dijumpai di pasar-pasar tradisional dan warung pinggir jalan. Apalagi Kota Medan sendiri sejak dulu terkenal dengan aneka jajan berbahan dasar buah durian. Meski merupakan jajanan khas tradisional, pulut kinca durian kini sudah disajikan di sejumlah restoran modern, terutama yang berkonsep durian. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, saat menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar, Sumatera Utara, para warga binaan melakukan kegiatan positif menerapkan keahlian masing-masing melalui program pembinaan kemandirian. Melalui kegiatan ini diharapkan warga binaan dapat berguna di tengah masyarakat setelah menjalani masa tahanan. Beginilah suasana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar yang berlokasi di Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara. Di tempat inilah puluhan warga binaan menghabiskan waktu mereka dengan berbagai macam kegiatan seperti berkebun, membeler, menjahit, hingga barbershop. Berbagai bakat dan keterampilan yang mereka miliki dikembangkan melalui program pelatihan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Mereka dapat membuat berbagai kerajinan seperti membuat kursi dan meja, pot bunga, dan batako atau paving block. Selain itu masih ada juga pelatihan lainnya seperti menjahit dan memangkas rambut. Kegiatan tersebut dilakukan agar warga binaan tidak merasa bosan saat menjalani masa tahanan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar, Eprayer Manik mengatakan, tugas dan fungsi lapas melaksanakan pembinaan kemandirian bertujuan agar warga binaan dapat memiliki keterampilan sebagai modal penghasilan setelah menjalani masa tahanan. Berbagai kerajinan yang dilakukan warga binaan saat ini sudah diproduksi. Ia berharap ada pihak ketiga dalam mendukung bidang pemasaran produk hasil karya warga binaan. Namun untuk saat ini, produksi kerajinan dari para warga binaan belum dalam skala besar dan hanya diproduksi ketika ada pesanan namun tetap dalam skala kecil. Pada tahun 2020 lalu, pihak lapas juga mengadakan pelatihan yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Provinsi Sumatera Utara. Adapun item pelatihan yang diselenggarakan seperti pelatihan barbershop. Salah satu tugas pokok dan fungsi Lapas Narkotika Siantar adalah melaksanakan pembinaan kemandirian. Dan saat ini kita memiliki berbagai kegiatan seperti
pertanian ada, terus mebeler, pembuatan pot bunga, paving block, dan menjahit. Ini semuanya sebenarnya sudah kita mulai produksi. Dan dalam hal ini juga saya sampaikan melalui Evarian TV ini, mudah-mudahan ada pihak ketiga yang mau mensupport untuk pendistribusian hasil karya warga binaan ini. Tapi untuk saat ini tetap kita laksanakan, mungkin skalanya belum besar, hanya mungkin pesanan dari luar, hanya mungkin untuk rumah depan untuk paving block, mungkin terasnya hanya seperti itu dulu, dan mungkin pas bunga juga hanya kalangan skala kecil masih. Tahun 2020 kita adakan pelatihan dengan Balai Latihan Kerja Provinsi Sumatera Utara yang berada di Simalungun. Ada beberapa item pelatihan dan salah satunya adalah pangkas, dan setelah kita asesmen dari beberapa narapidana yang ikut mengikuti pelatihan tersebut, terpilihlah beberapa warga binaan untuk melaksanakan kegiatan barbershop. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarian TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.